Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara. Salam sejahtera, kiranya Tuhan memberkati. Saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan di dalam acara Embun Surgawi. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan tentang sia-sia. Biarlah Tuhan akan tolong hamba-Mu, Kau urapi juga semua yang mengambil bagian. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang diberikan anugerah kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk melakukan, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh karena Roh Suci. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saya membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi mari kita berdiri teguh, jangan goyah, giat di dalam persekutuan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kita. Maka tidak akan sia-sia. Tapi saat ini kita akan belajar bersama-sama, jadi apa yang sia-sia dalam hidup kita? Yang hampa, yang kosong, yang tidak berguna, dan itu harus kita cegah seawal mungkin. Hidup yang sia-sia, yang pertama yaitu hidup tanpa kasih. Kalau hidup tanpa kasih, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Inilah rambu-rambu dan peringatan bagi kita, penting supaya hidup kita berarti, tidak kosong, tidak hampa, tidak sia-sia, yaitu hidup harus berdasarkan kasih. Apapun harus berdasarkan kasih. Nah, yang kedua, hidup tanpa iman. Karena iman itu dari tidak ada menjadi ada, dari yang hilang bisa ketemukan, lalu dari jalan buntu ada jalan keluar, ada mujizat dari Tuhan. Jadi kalau kita tanpa iman, maka kita akan mengalami hal-hal yang membahayakan hidup kita. Melawan iblis pun kita harus dengan iman. Dan juga tanpa pengharapan, artinya putus asa, seperti Yudas ataupun Ahitofel, karena dia ke depan tidak ada harapan lagi, mengingat akan dosa-dosanya, atau karena tidak diperhatikan, tidak dihargai nasihat yang akan diberikan oleh Ahitofel, sehingga ia bunuh diri. Dan juga jika kita bimbang, ragu-ragu, maka dalam Yakobus pasal 1 ayat 8, maka orang yang bimbang, ragu-ragu tidak mendapatkan apa-apa. Jika kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka kita akan tidak beruntung dan tidak berhasil. Itu di dalam Ulangan pasal 28. Dan juga pada waktu diberi nasihat kepada Yosua dan Kaleb supaya ia kuat dan teguh, jangan sampai menyimpang kiri dan kanan. Dan berhasil, ia bisa memenangkan banyak kerajaan yang besar. Kemudian juga kita akan sia-sia kalau tanpa nama Yesus Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berdoa. Tanpa Yesus Tuhan kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah, karena Yesus sebagaikan pokok anggur dan kita adalah carang dan ranting-rantingnya. Jadi harus kita melekat, harus intim dengan Tuhan, harus intim dengan zaman sekarang, yaitu dengan Roh Kudus. Maka tidak ada yang mustahil dalam Yesus Tuhan dan juga di dalam Roh Kudus. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan supaya mencegah hidup kita sudah kerja keras, sudah berjuang, sudah berusaha,
sudah datang hujan-hujan pun ibadah, tetapi kalau kita tanpa kasih, tanpa iman, tanpa pengharapan, kita bimbang dan juga kita menyimpang, maka akan hasilnya nihil. Kita ingat akan istri Lot juga, karena menyimpang melihat ke belakang, maka ia jadi tiang garam. Hancurlah segalanya. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Sia-sia hidup tanpa kasih, sia-sia hidup tanpa iman, sia-sia hidup tanpa pengharapan, sia-sia hidup penuh bimbang, sia-sia bila kau menyimpang, sia-sia tanpa Yesus Tuhan.